jelas tulisan. Iya kan? Seolah-olah saya memberikan, enggak juga. Makanya buat saya hal seperti ini menjadi semangat saya. Bukan berarti saya seolah-olah memberi. Bahkan gini lah, contohnya mungkin dalam beberapa jam yang lalu, saya merasakan masih ini. Saya nggak pilih, ini jam berapa ya saya bisa sharing, saya bisa ngobrol. Supaya energi itu mengalir, berinteraksi. Ya. Dan ternyata memang kekuatan energi itu luar biasa. Saya sangat Ya. yakin. Oke, silakan ada lagi. Oke, ini Mas, ada satu pertanyaan fotografi lagi nih Mas. Iya. Jadi kenapa kalau fotografi itu kalau udah foto dari sipir. Jadi dia bilang Kenapa? fotografi itu kalau sudah foto. Tapi kenapa sih fotonya udah bagus? Kalau menurut dia itu sudah bagus. Harus edit lagi, kenapa Mas gitu? Biasanya tuh kenapa seperti itu? Oke. Kenapa foto udah bagus mesti diedit lagi gitu ya? Iya katanya Mas gitu. Oke. Ya, sebetulnya begini. Jadi di dalam era digital fotografi, digital kamera, ini ada satu pola pikir yang berubah berbeda dengan pada saat waktu kita menggunakan analog. Karena pada saat kita menggunakan analog kan film jadi terus dicetak, nggak ada apa. Paling kalau zaman dulu ada istilahnya tusir ya, tapi kalau itu kan studio foto ya. Nah, masuk ke dalam era digital, jadi prinsip-prinsip dasar fotografi itu ada tahapannya akhirnya. Tahapannya adalah mentah, ya, istilahnya mentah dan matang. Nah, mentah itu diistilahkan dengan file raw material, jadi masih bahan mentah. Nah, dari raw material itu masuklah ke editing atau di post produksi. Nah, sebetulnya ada satu pilihan lain, bukan raw, tapi JPEG. Nah, sebetulnya JPEG itu begitu kita motret menggunakan JPEG, itu seakan bahwa itu foto harus sudah tidak bisa diapa-apain, kecuali istilahnya retouching atau apa benar. Tapi kalau secara total nggak bisa, karena sudah matang, ya, sudah terbentuk lah. Nah, di sini sebetulnya ada dua hal yang dilakukan oleh seorang fotografer. Biasanya kalau dia menggunakan RAW, dia bisa aja melakukan kesalahan seperti apa, nanti dikoreksi di post produksi atau di Photoshop atau di edit lah istilahnya. Nah, sedangkan kalau mereka menggunakan JPEG, kemungkinan besar itu tidak bisa di-adjust kalau salahnya agak kelewat ekstrim gitu. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah bahwa sebaiknya kita melakukan apa? Nah, karena kebetulan saya ini dari sebuah produk di mana saya mengalami proses analog itu hampir 25 tahun. Dan pada saat itu pun saya belajar fotografi secara benar, tahapan yang benar gitu. Saya belajar mengenai lighting, cahaya, segala macam. Dan itu begitu saya motret, pada saat itu pun nggak boleh punya kesalahan, karena harus sudah jadi. Nah, dengan posisi penguasaan itu, saya masuk ke era digital, yang saya lakukan sama, saya harus motret benar. Nah, pada saat saya berpikir motret benar, saya berpikir saya nggak perlu memerlukan RAW. Jadi saya tidak pernah menggunakan RAW, kecuali memotret iklan, si art director bilang, Mas, gue perlu RAW karena gue mau cropping, nanti gini-gini, saya pakai RAW. Tapi pada saat saya memberikan file saya ke orang itu, saya sudah tidak berpikir bahwa itu adalah foto saya. Karena sudah dimonopoli sama mesin dan orang lain. Karena saya sendiri nggak bisa ngedit. Dan prinsip-prinsip itulah yang saya anut sampai sekarang. Karena saya belajar penguasaan foto ini dari dulu sampai hilir secara konkret. Jadi
kalau ngelihat foto saya di itu ya nggak ada editan itu, memang foto yang seperti itu. Gitu. Tinggal saya maunya motret apa aja. Saya motret mau halus mau enggak ya saya lakukan dengan teknik prinsip-prinsip teknik fotografi gitu. Nah yang sekarang ini kan kebanyakan adik-adik ini tidak pernah melalui proses analog, jadi dia masuk ke digital. Jadi dengan adanya edit itu ya nggak apa-apa, wajar-wajar saja. Tapi ada satu input yang saya mau berikan adalah kalau belajar foto, kita yang terpenting adalah kita harus belajar cahaya, belajar lighting. Karena kan fotografi adalah cahaya, melukis dengan cahaya, orang selalu bilang gitu. Nah, penguasaan lighting ini inilah menjadikan sebuah karakter dari foto kita ya. Nanti kita melakukan fotografi. Tadi ada telepon masuk. Jadi oke, ritmenya karena semua masuk ke dalam mesin diedit. Software ini contohnya Face App lah, semuanya sama itu foto kan. Foto ngaca apa ya sama semuanya. Gitu. Nah disinilah sebetulnya bahwa ternyata perubahan fotografi dari analog ke digital itu cuma medianya saja yang berubah. Tapi kalau kita kuat dengan prinsip-prinsip teknik fotografi yang kaitannya dengan cahaya, kita pasti akan tetap punya karakter gitu. Walaupun diedit, karena edit itu kan kalau foto sudah bagus juga paling hanya semacam retouching aja ya. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Berarti Mas Darwis dengar suara saya cukup baik ya? Oke, berarti sebenarnya fotografer itu juga mengalami pergeseran ya Mas? Oh iya. Artinya Jelas. esensi seorang fotografer itu kadang-kadang jadi lepas ya Mas ya, bukan fotografer Betul. yang Betul. sejati ya? Betul. Karena kan begini, kalau saya lihat sekarang ini dengan kemudahan teknologi, kita motret gampang sekali, sangat gampang. Apalagi kalau kita bicara video ya. Video itu dipencet gitu pasti udah jadi semuanya. Nah persoalannya akan muncul pada saat kita melakukan satu eksplorasi fotografi secara teknik. Misalnya lah, kita mau coba setting situasi cahaya di dalam ruangan. Nah kalau kita nggak kuasain itu, pasti babak belur, flat aja yang ada. Ya. Kecuali penggunaan natural ya, natural atau pokoknya natural cahaya yang ada kita shoot nggak ada masalah. Tapi begitu kita mengchat, nah itulah sebetulnya kelemahan-kelemahan yang ada sekarang gitu. Dan memang itu gampang kalau mau dipelajari cara gitu. Seperti itu. Tapi intinya adalah sekarang itu motret sangat mudah. Apalagi kalau kita bicara cahaya matahari ya. Jadi apapun produknya yang paling penting apa? Kita membiasakan diri melihat jatuhnya cahaya gitu. Kalau sudah itu ya pasti bagus gitu. Melatih mata sebenarnya sekarang, mendisiplin diri untuk melihat mata. Karena kamera udah begitu, bahkan smartphone aja udah bagus sekarang ya. Ya. Ada lagi mungkin? Ya, ini pertanyaannya menarik sih Mas, yang baru ini ya. Tapi ya juga saya juga mungkin ingin bertanya juga sih sebetulnya, karena ini unik pertanyaannya nih Mas. Dari Bin Ardiansyah 14. Nah dia bertanya begini Mas,
kenapa kalau foto itu pakai model, mayoritas itu modelnya perempuan? Kenapa kayak gitu, Mas? Oke. Eh, Begini, sebetulnya kan pola cara berpikir ini berubah di Indonesia atau Asia dengan di Eropa atau Amerika. Apalagi di Eropa. Di Eropa itu udah berubah polanya. Mereka lebih banyak mengekspos laki. Hmm. Oh Sederhana gitu. sebetulnya. Pola pikirnya berubah. Bahkan kalau saya singgung ya, kita singgung mengenai perkembangan fashion itu sendiri. Kalau kita bicara fashion berarti cara orang berpakaian. Kita lihat deh, sekarang setiap koleksi yang baru dari setiap desainer muncul. Kalau kita perhatikan, sebetulnya itu bukan untuk laki, bukan. Kecuali yang basic ya kayak Hugo Boss atau apalah ya, yang biasanya Armani, Hugo Boss itu pasti dia punya standar untuk laki. Yang lainnya nggak mungkin lah. Misalnya seperti kita laki suruh pakai pakai celana perempat terus tinggiin terus bajunya macam-macam kan aneh. Terus suruh pakai tas kempit yang kayak model perempuan enggak kan. Nah, inilah sebuah perubahan cara pandang. Karena ya memang kalau kita nggak usah pungkirin lah bahwa kalau kita bicara apa kehidupan sekarang ini kan ada laki, ada perempuan, ada yang di antara tengah itu kan. Nah, jadi pola kebanyakan justru kalau sekarang terutama di Eropa ya, bahkan yang terekspos itu kebanyakan malah model-model laki yang bisa dibuat kayak perempuan. Walaupun tetap ada model perempuan. Tapi kalah, posisinya udah mulai kalah. Ya. Nah, kalau di Indonesia atau di Asia, kenapa objek mainnya masih perempuan? Karena memang ini sudah menjadi satu apa ya, semacam satu satu pola pikir ya bahwa perempuan itu lebih enak diekspos dibanding laki. Makanya kalau kita bicara perkembangan fashion di Indonesia atau di Asia sendiri ya, tapi saya nggak bicara Jepang sama itu udah juga berubah juga ya. Tapi di Asia lah, Asia itu Asia Tenggara ya mungkin kayak Malaysia. Itu kan uh, fashion laki-laki masih basic sekali. Masih ya sosok laki yang digunakan. Nggak ada yang neko-neko lah. Ya ada yang neko-neko tapi jumlahnya sangat kecil. Jadi memang dengan cara begitu mengekspos perempuan itu masih jauh lebih menarik untuk nilai jualnya masih ada dibanding laki. Karena sebetulnya laki itu ya dipoto gitu-gitu lagi aja gitu loh kalau menurut saya gitu. Tapi ini sebetulnya seperti semacam pola pikir. Jadi ya kadang-kadang saya sendiri aja seru motor lagi bingung seperti apa jadinya nanti gitu. Walaupun bisa-bisa saja bagus gitu. Tapi sebuah eksplorasi yang menarik buat saya ya pada memotret perempuan. Seperti itu. Tapi menarik gitu jawabannya. Jadi itulah ya. Jadi ini sebetulnya perkembangan pola pikir dunia ya yang saya bisa bagi-bagi gitu. Apalagi kalau kita lihat di perkembangan apa model fashion model di luar, kita nggak pernah tahu bahwa ini laki atau perempuan. Kadang-kadang waduh pakai lipstick segala macam ternyata rata laki gitu. Ya nggak apa-apa itu. Jadi itu Ya, yang menariknya gitu. saya berpikirnya gara-gara budget, Mas. Jadi kalau disuruh milih cewek sama cowok, ya karena budgetnya terbatas, nggak bisa dua-duanya, ya pilihnya cewek, Mas. Kirain begitu, Mas. Tapi buat mungkin saya boleh promo sedikit ya, Mas ya. Ya, Eh, Mas bukannya buat yang belum yang baru follow Mas Darwis, sebetulnya saya suka lihat Mas Darwis juga di channel YouTube-nya Mas Darwis. Nanti itu Darwis Triadi, gampang dicarinya. Nah, kalau untuk model itu saya pernah lihat yang
Mas Darwis berinteraksi sama Dimas Danang ya waktu itu kan. Oh iya, Itu kan laki-laki ya. iya, Tapi saya jujur eh, saya kagum dengan bagaimana Mas bisa mengeksplor beliau dan ya, juga kayaknya cepet banget gitu Mas iya. psikologinya tuh tahu di Mas Danang itu seperti apa. Jadi saya kira sih kalau fashion apa dengan cowok pun sebenarnya kalau orangnya fotografernya Oh, keren-keren aja sih saya rasa bisa oh cepet ya, tuh Mas. nggak ada masalah, nggak ada masalah. Makanya, tapi itu bener loh. Pada saat saya kan nggak pernah kenal Danang ya, saya juga rada rada nggak gaul sih ya. Karena Ya, tim saya bilang, wah ini Mas Danang gini-gini gitu. Saya pernah, ya saya nggak pernah ngeliat kayak begitu. Jadi, oh iya ya gitu aja. Nah begitu pas ketemu ya kan saya ngobrol kan, baru saya tahu gitu loh. Oh dia tuh seperti ini, dia cerita ya buat saya salut gitu loh. Nah saya bisa ngerasakan sih waktu itu Danang grogi, saya tahu juga grogi, saya tahu lah. Jadi gimana caranya supaya saya buat santai itu ya. Saya seolah-olah belaga grogi, tapi dari situlah saya belajar bagaimana ini sampai akhirnya sebetulnya bergerak dia itu bergerak untuk ngilangin kegrogian saya tahu gitu. Tapi itu menjadi menarik buat saya gitu loh. Ya, jadi ya sebetulnya kalau buat saya motret laki atau perempuan itu nggak ada masalah sama aja. Buat saya sama aja nggak ada masalah. Dan sebetulnya ada beberapa hal yang pada saat saya motret motret laki itu lebih kecenderungan yang saya shoot itu apa adanya ekspresi dia yang saya bisa capture gitu. Dan itu nggak lebih dari kali dengan syutingnya segala macam nggak lebih dari ngobrolnya aja mungkin motretnya sih paling 10 menit 5 menit 10 menit itu juga nggak bisa terlalu lama karena saya tahu pasti dia akan kebingungan kan polanya. iya. Tapi Jadi saya kalau buat Mas Bin Ardiansyah nanti kalau mau lihat bagaimana Mas Darwis itu foto cowok yang keren, ya salah satunya ada di channel YouTube-nya itu dengan Mas oh Dimas Danang itu keren banget, lah. ya, Keren ya. banget, keren banget. Suka banget. Hanya dalam waktu 30 menit fotonya wah luar biasa lah, keren 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 keren. Ada Oke lagi Mas, ini begitu ada yang nanya lagi nih Mas. ya. Jadi pertanyaannya ini sebenarnya lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah request sih Mas. Jadi Oke. eh, beliau tuh Yans 1411 dia Ya. bilang kasih videonya nanti ke depan itu pendidikan fotografi dengan HP lagi katanya Mas gitu. Hmm. Jadi belajar fotografi pakai smartphone lagi Mas. Itu request katanya. Oh oke. Sebetulnya begini sih kalau sebetulnya kita harus berpikir ya, bahwa smartphone yang ada kameranya atau kamera itu sebetulnya sama, semua tools itu alat saja, Hmm. alat untuk menangkap menangkap ini. Ya, cuman kalau kita bicara smartphone, nggak bisa dibandingkan head to head terhadap kamera, jelas nggak bisa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa pas saya cukuplah pakai handphone, ya nggak bisa juga karena bisa saja menggunakan handphone itu menghasilkan foto yang maksimal bisa bisa gitu loh. Tapi kan ini macam tuntutan saja karena tidak Hmm. apa, tidak bisa dibandingkan seperti itu gitu. Tapi yang terpenting adalah bahwa apapun yang kita pegang, entah itu smartphone, karena begitu smartphone itu jangan terus jadi menganggap gampang banget kayak gini nggak juga gitu loh. Karena selama kita nggak belajar framing, selama kita nggak belajar jatuhnya cahaya, ya tidak akan bisa menghasilkan hal yang bagus gitu loh. Karena kadang-kadang sering pertanyaan gitu, saya motret pakai smartphone, orang nanya, Mas ini apa benar pakai smartphone kok bisa begini loh? Saya selalu bilang bahwa ini bukan masalah smartphone-nya. Mungkin kalau ada kaleng kerupuk yang kecil bisa menghasilkan gambar ya sama aja gitu. Misalnya seperti itu kan. Iya kan? Karena yang Iya sebetulnya Mas. terpenting adalah ini alat untuk mengcapture kan. Yang terpenting adalah Iya. apa yang di depan kita, kita coba lihat dengan komposisi lighting apa, baru kita cek lah. Sama sebetulnya gitu. Jadi prinsip-prinsip pemikiran itu yang harus kita punyai gitu.
Dan juga nggak misalnya gini, kan ada yang nanya, Mas, gue mau pengen motret bagus, gue mau beli kamera yang paling mahal deh. Saya bilang belum tentu lu bisa motret bagus dibandingkan. Ya itulah saya yang pernah saya kejebak sama Dedi kan, dia bawa kamera Ya, sebelah, saat itu kamera ya, ratusan juta, saya tahu kan. betul. Saya bilang begitu Dedi datang, Ded, ini kira-kira 10 tahun yang lalu kamera ini gue masukin ke tong sampah. Saya bilang. Kenapa Om? Ini kamera mahal, gue nggak perlu lagi. Saya bilang. Karena pada saya bilang pada saat digital kamera masuk, saya berpikir ini teknologi. Sedangkan saya hanya motret orang. Saya tidak memerlukan ini gitu. Kecuali saya motret motret apa still life ya misalnya saya motret produk mobil atau apa, mungkin ini saya perlukan. Tapi saya kan nggak ini. Dan untuk kamera kecil ini terus baru dibilang, wah masa. Tapi gue sekarang nggak pakai kamera kecil juga. Lu boleh motret pakai handphone nggak? Ya, ya, saya bilang, lu pegang kamera yang bagus ini, yang ratusan juta, saya pegang handphone. Kita motret di kondisi yang cahayanya kurang. Kalau kamu bisa lakukan, saya potong kepala. Kayak gitu. Ya kelimpungan dia nggak bisa. Karena kan walaupun menggunakan kamera yang mahal, kalau kita nggak bisa melihat kondisi dan kapasitas cahaya yang ada, ya babak belur nggak bisa kan. Baru dia percaya, wah iya, gue percaya. Itulah gue bilang. Itu saya nonton edisi itu Mas. Jadi edisi YouTube-nya Mas Darwis itu banyak dan salah satu yang keren itu adalah bagaimana Mas Deddy Kobusier dengan apa ya menodong Mas Darwis dengan membandingkan Hasselblad yang harganya ratusan juta dengan hanya iPhone dan itu keren Mas, itu keren. Keren banget. Iya. Jadi Tapi saya selalu saya jebak dia lagi. Saya ajak makan di warung Tegal kan. iya. Makanya saya bilang, waduh, saya kejebak nih. Saya bilang, saya duduk di warung Tegal gitu datang, saya bilang, makan di sini mau nggak? Saya tadinya Maka, ragu gitu kan. Ternyata doyan warteg juga dia. Ya udahlah. makanya saya selalu ingat prinsipnya itu adalah kamera ya Mas. Jadi kamera di dalam smartphone ya Mas. Karena Iya, kameranya kebetulan di dalam smartphone. Jadi iya, bukan gearnya ya Mas, tapi kameranya yang terpenting ya Mas. betul, Ya. betul. Makanya saya Dan selalu juga bilang, iya, makanya saya selalu bilang bahwa kita nggak usah ngomong gear, karena kalau udah ngomong gear itu ada sebuah klasifikasi. Gitu. Dan ya. istilah gear itu kan sekarang jadi muncul di mana-mana gitu. Akhirnya saya bilang udahlah bilang aja kamera. Sama halnya orang motret horizontal, dia selalu bilang landscape. Kalau begini dia bilang potret. Nah sekarang saya bilang kalau tiba-tiba ada orang di Bromo, dia pengen minta tolong potretin pemandangan itu, tapi posisinya vertikal. Dia akan ngomong, Mas, potretin landscape itu, tapi yang potret dong, bingung kan? Potretin landscape yang potret dong. Padahal kan horizontal, vertikal, diagonal. Ketika Iya kan lebih gampang. Foto ini tuh landscape yang landscape di depan vertikal dong, horizontal dong, udah selesai. Atau potretin saya vertikal dong, berarti berdiri. Potretin horizontal dong saya. Horizontal. Seperti itu. Nah, sebetulnya istilah-istilah yang sekarang ada itu ya mungkin karena sekali lagi karena media sosial ya YouTube lah. Dan itu akhirnya gampang sekali ditelan istilah-istilah itu. hmm, Apalagi genre. Menurut saya genre ini nggak penting gitu. Padahalnya kalau kita genre kan di kotak-kotak. hmm, Ada street fotografi, ada human interest, nanti street berantem sama. Padahal itu objeknya sama. hmm. Karena jurnalis, jurnalis, street fotografi, human interest itu sama. Tinggal kita penggunaan angle-nya aja yang kalau jurnalis itu seperti apa. Nah itulah yang memang sebetulnya yang nggak penting-penting memang harus kita nggak perlu uh, pahami, nggak perlu lakukan. Ada lagi yang menarik. Ah, Ini
Nah, ini menarik sekali dari mungkin dari B Maulana 200. Coach, ya, Nah, Maulana. mungkin begini, Mas. Mungkin katanya, mungkin dia melihatnya dari sisi pandang. Jadi dia tanyanya gini, kalau jadi Hmm. fotografer itu ke depannya menjanjikan nggak ya katanya? Mungkin menjanjikan ini penghasilan kayaknya Mas. Ya, 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 betul, Gitu betul. ya. Penghasilannya Ya, menjanjikan nggak gitu. ya. Oke. Sebetulnya gini aja. Apapun profesi kita, ya, kalau memang kita ragu, berarti kita nggak akan bisa melangkah dengan pasti. Apapun, apapun. Apalagi kalau kita berpikir sekarang bahwa hampir semua profesi yang dikaitkan dengan non akademis, contohnya lah misalnya, sekarang banyak sekali apa profesi sebagai youtuber, orang nyangka kayak itu nggak ada sekolahnya. Apalagi fotografi kan sekarang sudah dianggap apa sebuah profesi yang memang apa seperti halnya profesi yang lain sebetulnya. Tinggal kita mele mau meletakkan posisi kita di mana gitu. Makanya pada saat dulu 40 tahun lebih yang lalu saya masuk fotografi, kan orang selalu bilang tukang foto gitu. Terus saya bertanya, kenapa? Hanya dibilang kayak tukang foto keliling gitu. Nah mungkin pada akhirnya apa? Dari sikap kita. Dari sikap kita lah itu saya belajar coba menggrooming saya, coba mendevelop saya. Bagaimana bahwa orang punya profesi fotografer. Itu orang jadi respect. Nah itu yang banyak saya latih dulu. Karena nggak ada sekolahnya kan. Jadi saya melatih diri aja sendiri gitu. Sampai akhirnya ya selain saya juga apa belajar mengenai teknis, ya juga saya belajar banyak kayak hal non teknis, bersikap bagaimana, cara berkomunikasi gitu. Dan pada saat itu pun yang namanya fotografi sangat tidak menjanjikan, tapi saya punya spirit yang berbeda gitu. Saya pikir saya harus harus berpikir bahwa fotografi ini nanti menjadi keren. Nah setelah proses itu saya dapatkan, saya bilang saya juga harus menempatkan posisi saya pada level yang dimana orang juga bisa menghargai. Kalau misalnya saya gaya saya, terus cara saya eh, dengan cara yang kayak murah ya, nanti orang jadi nganggep murah. Karena sebetulnya orang menghargai kita itu kan tergantung dari sikap kita. Itu yang paling yang harus kita ini. Walaupun misalnya katakanlah kita sudah begini, orang nggak menghargai kita, ya udah nggak apa-apa lah. Karena kan orang juga nggak. Tapi ini basicnya seperti itu. Gitu. Ini sebuah basic di mana kalau kita mau dihargai orang, ya kita juga harus coba memposisikan diri kita supaya orang itu juga menghargai kita. Dan inilah sebetulnya poin-poin yang harus kita kita belajar juga. Jadi sebagai seorang fotografer tuh sebetulnya bukan hanya mahir foto saja, tapi secara komprehensif kita bisa melakukan secara keseluruhan itu yang jadi menarik. Dan kalau kita bicara tadi pertanyaannya adalah bisa menjadikan, sebetulnya profesi apa saja sekarang pasti menjanjikan kalau kita jalankan secara serius dan tulus ya jelas ya. Dengan ketekunan apa saja lah menurut saya sekarang gila lah. Apa aja sekarang misalnya kayak contohnya kayak Never to Live Is lah itu yang saya lihat ya yang dia ngelukis di bidang apa. Sekarang kan luar biasa itu. Luar biasa menurut saya itu dari ide kayak begitu. Jadi memang sekarang ini buat saya ide-ide yang inovasi, yang inovatif itu luar biasa. Ya saya udah sebetulnya dalam usia saya yang 66 udah nggak mungkin saya melakukan hal itu. Saya hanya sebetulnya ngikutin track saya ini sambil saya memberikan edukasi gitu loh atau spirit pada teman atau memberikan input-input yang seperti ini. Tapi saya sendiri udah nggak mungkin bisa melakukan karena ya
dalam arti saya, wah, gue mau kemana lagi gitu, udah tracknya ke sini. Tapi buat adik-adik yang muda, wah, saya rasa harus punya satu semangat yang lebih lagi gitu. Seperti itu. Dan jadi nggak usah takut bahwa nanti menjanjikan nggak, itu tergantung dari kita. Karena yang saya sebut tadi, bahwa antara apa yang kita kerjakan, ketekunan yang kita jalankan dengan rezeki itu beda. Dan juga kita jangan lupa bahwa di dalam hidup kita itu banyak sekali terjadi mukjizat. Nah ini sebetulnya satu hal yang menarik kita, bahwa antara apa yang kita kerjakan, ketekunan yang kita jalankan itu tidak berbanding dengan apa yang kita dapat, kecuali ya misalnya kita kerja di perusahaan gajinya sekian udah jelas ya, itu kan udah fix semuanya ya. Tapi kalau ini kan enggak gitu. Yang ini kita lakukan adalah sebuah perjalanan di mana apa-apa yang akan kita jalankan ke depan ini dengan spirit kita, dengan inovasi kita, dengan motivasi kita. Nah setelah itu, ya itu masalah rezeki ya itu berbeda lagi gitu. Tapi kalau kita tidak punya keyakinan itu ya sangat sayang. Karena menjalani hidup kan punya keyakinan itu. Walaupun pasti terjadi up and down normal lah. Saya kalau bilang cerita up and down saya udah luar biasa. Tapi kan orang lain nggak perlu tahu gitu. Iya kan. Yang tahu yang bagus-bagus aja gitu. Seperti itu. Jadi artinya dengan ketekunan, berkarya, Ya, kemudian menghasilkan karya, berlatih, nanti rezekinya ngikutin ya Mas ya. Gitu ya. persis. Dan jangan pernah menghitung apa yang kita dapat. Misalnya gitu. Sering teman-teman bilang, gila loh, 2 tahun yang lalu penghasilan gue segini, sekarang gak segini. Itu saya bilang, lu mau hitung-hitungan sama Tuhan, sebentar lu dihitung selesai lo urusannya. Betul kan? Iya. Banyak, waduh, banyak teman saya banyak sahabat-sahabat yang punya kesuksesan luar biasa di Bandung sama misalnya. Tiba-tiba dulu dia punya outlet 18, sekarang outletnya tinggal satu gitu, dia pusing. Terus saya bilang, lu dulu 18, tinggal satu, lu pilih mana? Lu tetap 18, tapi lu sekarang di kursi roda kena stroke, diem tuh. Ya udah, lu mau makan berapa kali sih saya bilang. Udahlah nikmatin aja, memang siklusnya kayak begitu gitu. Lu jangan mau hidup di atas aja dong. Nanti silau saya bilang, singau apa tuh yang apa takut ketinggian, sebenarnya rotasi dong. Akhirnya ya dia. Padahal yang bicara itu ibadahnya kuat sekali. Saya bilang lu gak perlu banyak ibadah. Yang penting ingat beliau lah Tuhan. Tuhan itu maha tahu, maha segalanya. Jadi lu udah nggak usah ngatur dia, lu diatur loh. Saya bilang. Yang penting lu nikmatin aja sampai akhir selesai. Seperti itu. Dan ini sudah ilmu-ilmu kehidupan yang sederhana. Ada lagi? Nah, ini karena belum ada pertanyaan lagi, Mas. Saya mau nanya, ini agak sedikit ke Mas Darwis langsung nih. Ya. Jadi beberapa hari, mungkin minggu kemarin ya Mas ya, di Instagramnya Mas Darwis nih. Jadi Ya. saya lihat Mas Darwis di story, terus wah ini saya lihat anaknya Mas Darwis ya, Ambar Triadi ya Mas, betul ya? Oh ya, tambah. Ya. Nah, saya mau nanya gini Mas, sebagai orang tua nih sekarang saya nanya. Berarti Ya. kan kalau saya lihat nanti teman-teman yang sekarang ini boleh lihat ya, follow IG-nya Ambar Triadi. Oh, Ya. itu karya-karyanya dia. Itu lukisan ya Mas ya? Lukisan Oke, ya? Sir. Ya. Ya. Dan itu keren-keren Mas. Nah, saya mau nanya gini Mas, sebagai orang tua, Ya. kalau nantinya Ambar itu memang mau jadi profesinya pelukis, Hmm. bagaimana pandangan dari seorang Darwis Triadi terhadap Ambar nih gitu Mas? Apakah diizinkan atau enggak kan? Oh, iya. Sebetulnya hal itu sudah saya terapkan sejak jauh-jauh hari pada saat begini. Anak saya itu, Ambar, dia pada saat lulus setelah SMP, dia nggak menerusin sekolah. Hmm. Nggak menerusin sekolah. Nah, eh,
buat saya nggak ada masalah. Jadi pada saat dia ini saya coba, kenapa kamu nggak nggak mau sekolah? Nah terus mungkin saya akan coba cerita apa adanya supaya sahabat-sahabat semua bisa paham gitu. Jadi Ambar itu pada saat usia 8 tahun lah. 8 tahun saya berpisah sama istri saya. Pisah kita. Nah, karena saya begitu dekat sama anak-anak, dia shock. Ini dan kebetulan memang dia karakternya lebih banyak diam. Jadi introvert lah. Nah, pada saat dia proses itu memang banyak mengalami kendala. Saya sudah ini sudah keluar dari rumah, saya berinteraksi terus sama anak. Sampai dia bilang begitu lulus SD, dia bilang dia nggak menerusin lagi. Ya sudah, saya nggak apa-apa. Walaupun ibunya tetap pengen dia nerus. Tapi saya berbeda. Saya bilang, udah, nggak usah. Karena saya juga nggak bisa berkomunikasi, jadi saya langsung sama anak saya. Sampai di usia SMP kelas 3, akhirnya dia juga berhenti dari homeschooling. Dia sempat 3 tahun lah homeschooling. Dia berhenti juga homeschooling. Nah, pada saat dia berhenti homeschooling, saya tanya sama dia, kamu mau ngapain? Dia nggak bisa jawab. Tapi saya bilang, coba kamu lakukan hal yang kamu suka. Nah, kebetulan dia senang ngutak-ngutik komputer. Saya belikan alat itu, perangkat itu, ya udah dia mulai gitu. Sampai kira-kira usia 18 atau 17, 18 kan tahu saya. Nah, saya menikah lagi. Nah, pada saat itu saya mulai melihat bahwa dia suka fashion. Nah, cuman karena kalau saya coba mengepus dia untuk ambil les atau apa, saya khawatir nanti dia kena pressure lagi. Jadi saya diemin aja. Sampai akhirnya suatu saat istri saya yang sekarang itu memberikan input ke dia. Coba deh kamu apa yang suka, coba ikut kursus. Dan ternyata dia pada saat itu inginnya ngelukis. Nah udah, akhirnya diikutkan kursus di sekolah Artometo ya. Jadi itu gurunya orang Korea. Bagus, bro. Nah, sekarang udah berjalan kira-kira 6 tahun. Dan saya melihat memang dia senang di situ. Dan disitulah dia berkembang. Nah, dari proses itu, pada akhirnya saya melihat bahwa dia menjadi confident. Bisa bersesuai, yang tadinya enggak. Nah, di situ sebetulnya kalau saya melihat bahwa sebagai orang tua, itu alangkah bijaksananya kalau kita tidak mengepus anak itu sesuai dengan keinginan kita, tapi dilepas seperti apa gitu. Sampai ya sekarang dia sering pameran segala macam dan saya lihat lukisan dia udah punya karakter sekarang. Cuman saya bilang kalau dia terus saja melukis dan karena memang sudah senang melukis dan sekarang dia sering pameran dan lukisannya 1-2 udah dibeli sama kadang-kadang ada teman saya orang lain dan saya bilang nggak usah dijual yang mahal dulu, tetap dengan ini, tetap dengan yang standar lah yang menurut kamu ini. Tapi di sini sebetulnya intinya adalah bahwa memberikan sebuah keleluasaan ya, dan memberikan restu terhadap anak dalam situasi yang dia memang mempunyai satu kendala ya pada saat itu jalan keluar yang sangat baik.
Akhirnya ya yang ya saya perlukan adalah sebetulnya dia mandiri, dia confidence, dan dia bisa bersocialize. Itu aja titiknya. Jadi buat saya orang yang nggak sekolah itu nggak ada, bukan berarti dia terus bodoh, nggak juga. Ya. Banyak teman saya yang lulusan SMP tapi ya kayak Bu Susi lah contohnya, kurang apa coba, ya kan? Jadi kita harus punya prinsip-prinsip pemikiran itu. Toh saya lihat juga anak saya bahasa Inggrisnya juga bagus, komunikasinya bagus sekarang segala macam. Jadi buat saya yang ada saya rasa syukur. Tapi kalau pada saat dulu dipaksakan dia sekolah lagi mungkin malah nggak benar. Yang kita kejar cuman apa sih, sertifikat ya, diploma saja, nggak ada gunanya. Jadi seperti itu. Jadi ini sebetulnya ya kebetulan pas ada pertanyaan itu dan saya bercerita ini apa adanya ya supaya kalau suatu saat terjadi di teman-teman semua ya kita punya satu pemikiran seperti itu. Jangan, karena kebanyakan ya saya lihat gini, ada anak stres ya, segala macam. Karena orang tuanya ngepus dia sesuai dengan keinginan orang tuanya. Dan banyak sekali kejadian. Banyak kalau saya lihat misalnya anaknya nggak suka di kedokteran, disuruh kedokteran, sampai akhirnya sakit, ya, stres segala macam. Udah, sampai akhirnya linglung segala macam. Gak ada gunanya. Cuma karena ambisi orang tuanya. Apalagi di era sekarang ini, udah nggak zaman lagi mengepus anak. Yang paling penting adalah berikan keleluasan anak untuk belajar mempunyai skill lagi. Apapun yang dia kerjakan. Skill apapun dia. Itu akan jauh lebih bagus menurut saya. Dan sekarang ya dia sudah punya karakter sendiri dalam melukis. Saya cuma bilang, udah kamu lakukan itu semua, tinggal sekarang keberanian kamu mengkuaskan ke kanvas menggunakan cat minyak atau apa kan, karena selalu saya ini dan saya juga nggak mau terlalu involve ya, supaya dia lebih berkembang lagi gitu. Karena kalau saya terlalu mengarahkan juga nggak bagus gitu. Oh, seperti itu. Menarik tapi itu tadi pertanyaan. Mungkin dan ada. dan, dan itu mungkin yang kalau buat kita fotografi sebetulnya ya kalau yang dirasakan itu Mas Darwis itu buat kami semua itu mungkin para pemula mungkin jadinya seperti Kenapa? jadi Seperti seorang bapak. oh, ya memang saya banyak belajar sih dalam hal ini ya. Karena sebetulnya begini, kalau saya kembali cerita ke anak saya, itu dulu udah beberapa teater menghandle dia. Tapi saya tidak percaya sama sekali. Dengan segala hormat saya dengan dokter itu ya, sampai saya berdiskusi sama dia gitu. Karena buat saya ya, sekali lagi dengan segala hormat, belum pernah terjadi seorang yang dikatakan sakit ya, punya masalah, dia datang ke psikolog sembuh, nggak ada. Makin sakit iya, karena ketergantungan pasti dikasih obat. Bahkan kena narkoba pun itu sebetulnya penyembuhannya yang paling penting adalah orang yang paham akan dia, ya orang tuanya mungkin, atau temannya atau sahabatnya. Nah ini dialami sama anak saya. Jadi pada saat dia dibawa ya sama ibunya ke psikiater, saya melihat kok malah gejalanya berbeda gitu. Kayak ada satu gap dengan saya. Setelah saya lihat, mungkin pengaruh obat. Sampai akhirnya suatu saat dokternya itu telepon saya. Saya bilang, beginilah, kalau saya diizinkan, biarkan itu anak saya yang ngobatin. Saya yang menyelesaikan. Karena saya bapaknya, saya tahu dari sejak dia belum lahir sampai dia lahir. Yang tahu saya gitu. Sedangkan kalau dokter, saya bilang, dokter kan hanya diceritain. Sedangkan yang diceritain belum tentu tepat gitu. Tapi kalau saya sebagai orang tuanya, saya sebagai bapak, saya tahu persis. Jadi mohon saya menghandle saja gitu. Dan sejak saat itu akhirnya sudah tidak
ini sampai dokternya, wah kalau begitu mah nggak perlu saya Pak. Ya memang enggak. Akhirnya ya, sejak saat itu saya coba berkomunikasi sama anak saya, dan kebetulan juga akhirnya diajak sama istri ya untuk bisa nyari sekolah, dan proses itulah yang akhirnya merubah kondisi dia gitu. Karena prinsipnya sebetulnya yang saya melihat hanya satu, bahwa anak kalau dalam situasi dia betul-betul kena pressure, itu pada saat itu ada satu tekanan dengan cara harus begini, dia nggak akan sembuh. Dia malah akan berontak. Kalau sembuh karena obat, ya. Karena obat kan meredam ini kan, begitu kelar ya pasti akan ini. Dan itu yang terjadi di seluruh dunia. Tapi saya nggak ngerti kenapa. Banyaklah contohnya aja yang mumpung saya ingat, Michael Jackson dia punya psikolog kan. Akhirnya mundurnya. Whitney Houston, kurang apa semuanya. Karena sebetulnya yang bisa menyelesaikan adalah orang yang paling dekat sama dia dan dia diri sendiri. Bukan dokter. Karena dokter itu hanya kasih obat aja. Kecuali kalau kita kesleo, luka, ya memang perlu dokter gitu. Tapi kalau udah ini dan ini, nggak bisa. Nggak bisa. Pasti tetap aja. Malah dikasih obat, bukannya sembuh, ya malah jadi nggak karuan. Seperti itu. Dan ini mungkin buat teman-teman semua yang akan ngalami atau sekarang ngalami, saya rasa menghandle sendiri itu jauh lebih bagus. Seperti itu. Makasih banget Mas Darwis ini. Iya. Ya buat teman-teman di Instagram ya belum pernah lihat karya-karyanya Akbar Triadi, nanti bisa di IG-nya Mas Darwis ada linknya. Iya. Jadi pada dasarnya mungkin ini karena sudah lewat. Iya. Nah, kalau boleh sedikit menyimpulkan saja Mas. Apapun profesinya, dalam setiap masa kesulitan, bahkan seorang maestro seperti Mas Darwis harus tetap semangat, punya spirit tinggi, terus selalu punya kreativitas, dan harus selalu punya konsep, dan jangan lelah, jangan mikirinnya hanya rezeki saja, punya semangat berbagi, nanti itu. Dan saya kira sih mungkin juga pesan dari teman-teman UMKM, karena banyak juga yang dari nggak clean. Jadi ke depan kalau bisa ada lagi itu bagus. Dari kita buat rutin sebulan sekali bagus rasanya, bahasa refreshing aja gitu. Saya rasa bagus. Betul. Mungkin untuk sesi ini kita cukupkan. Jadi mudah-mudahan dari sudah asik nih. Mas Darwis ada kalimat penutup lagi? Mungkin. Oke, iya. Terima kasih sebelumnya ya Mas Pra yang memprakarsai ini, dan saya sangat senang ya melakukan seperti ini, karena ini semacam interaksi yang buat saya juga menjadi semangat juga gitu, terutama juga buat kawan-kawan khususnya UMKM ya. Semoga kondisi ini kita coba rutinkan supaya kita tetap dalam kondisi semangat terus ya, saling mengingatkan ya, saling bergotong royong ya, dan mudah-mudahan acara kita ini juga banyak manfaatnya buat kawan-kawan semua. Saya rasa yang paling penting adalah kita harus tetap semangat, ya, punya spirit tinggi, bergotong royong, dan sifat nasionalis itu harus kita jaga terus. Supaya negara kita pada saat maju, rakyatnya juga ikut maju cara berpikirnya. Ya. Saya rasa itu. Oke, Mas Pra, makasih. Mas, makasih. Ketemu lagi. Makasih. Oke.